Jumatan selesai, kita disuruh puasa biar kayak matahari dan bunga. Maksudnya apa? Ikuti channel Pak D. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu diberikan oleh Allah barokahnya berupa kesehatan, kenikmatan iman Islam, bisa melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini, khususnya dalam pelaksanaan ibadah Jumat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema Jumat kali ini saya sampaikan tentang pahala puasa yang sangat tak terbatas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan penjelasan tentang puasa. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sab'ina qaribah, sebanyak 70 lebih dalam perjalanan. Hal yang disampaikan Nabi ini berkaitan tentang upaya kita sebagai seorang mukmin, seorang
yang beragama Islam, yang kita diharapkan jadi orang yang mempersiapkan diri, menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aspek yang sangat indah. Kalau kita bangun pagi, kita melihat indahnya mentari pagi selalu ada. Itulah gambaran kita seorang mukmin akan menjadikan diri kita indah. Setiap yang digambarkan keindahan dengan mentari yang baru terbit, yang kemudian bisa digambarkan pula seorang yang beriman, yang berislam ini punya pribadi yang seperti harumnya bunga yang selalu menebarkan harum pada sekelilingnya, sehingga apa yang dilaksanakan, apa yang diupayakan merupakan kebiasaan yang terbangun dari pribadi yang selalu menjaga dirinya dari syahwat maupun dari kebutuhan makannya. Karena manusia terikat dengan kebutuhan syahwatnya ketika di dunia dan kebutuhan makanannya ketika dia hidup di dunia. Maka Allah berikan satu bentuk penyelamatan ibadah di antara banyaknya ibadah yang disebut di dalam hadis tadi adalah ibadah siang, ibadah puasa. Yakni orang yang mampu meninggalkan syahwat di siang hari dan makan minum di siang hari. Kalau sudah sore hari, maghrib bebas. Maka upaya ini menjadikan dirinya insya Allah orang yang seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari. Orang yang seperti ini, mukmin seperti ini akan menjadikan dirinya seperti bunga yang selalu menebar pewangian dalam sekelilingnya. Karena apa? Allah rahmati syahwatnya di siang hari untuk dia tahan dari hal-hal yang dia bersinggungan dengan orang banyak. Karena kita berinteraksi kebanyakan di siang hari, berkumpul dengan orang banyak, saling menatap, saling melihat di siang hari, apalagi di lawan jenis. Apabila kita berpuasa, maka otomatis diri kita akan jadi orang yang sangat indah, seperti indahnya mentari pagi. Apabila kita menahan lapar, menahan haus di siang hari, maka kita dapati diri kita orang yang tidak rakus akan dunia, mampu mengendalikan dari gejolak makan minum yang sebagian orang belum mampu meninggalkannya di siang hari. Itu perkara dunia yang secara utuh untuk dijadikan pelajaran kepada kita bagi orang yang berkemampuan berpuasa. Maka orang yang berpuasa sehari saja bisa menyelamatkan dunianya, apalagi akhiratnya, menyelamatkan dari neraka Allah, api Allah. Api di dunia ini yang kita lihat ketika gunung meletus atau ada bencana alam, diperkirakan kurang lebih 1000 derajat, sehingga semua lesu ketika kena panasnya api dunia yang kira lebihnya 1000 derajat.
Kita melihat Amerika yang baru viral. Allah berikan musibah kebakaran yang tidak mungkin orang itu melihat desain rumah-rumah orang Amerika yang bagus, anti panas, anti hujan, anti gempa, desain-desain yang kokoh. Tetapi Allah kehendaki dengan musibah kebakaran, kita bisa melihat. Disitulah Allah sudah memperlihatkan api dunia saja bisa menghanguskan rumah-rumah yang bagus, tempat-tempat yang bagus. Karena kebanyakan orang bila merasa sudah punya tempat yang hebat, desainnya kuat, bagus, merasa aman dari musibah. Padahal musibah selalu akan Allah berikan kepada siapapun, apalagi orang-orang yang durhaka kepada agama Allah atau kepada Allah itu sendiri. Oleh karenanya, orang yang mempercayai panasnya dunia dan melihat panasnya dunia sudah begitu hebatnya, apalagi orang yang terselamatkan nanti di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia kalau mampu berpuasa sehari aja, sehari saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan dari panasnya neraka, yang tentu panasnya neraka lebih panas daripada 1000 derajat panasnya api dunia. Rasulullah pernah menawarkan keselamatan ini kepada paman beliau Abu Thalib. Ketika beliau sudah dalam keadaan sakit, diajarkan oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah kalimat la ilaha illallah ini. Tetapi beliau, paman Nabi ini, menolak, tidak menginginkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya digambarkan siksanya di neraka Allah seringan-ringannya siksa karena doanya Nabi. Kakinya menginjak batu yang mendidih otaknya. Begitu dahsyatnya disentuhkan telapak kaki, api neraka itu baru disentuhkan telapak kaki, yang mendidih adalah otak orang. Kalau api dunia bisa menghanguskan semua yang ada, yang dikumpulkan, dibangga-banggakan, merasa hebat, tidak mengenal Allah, bahkan tidak percaya akhirat, tidak percaya adanya Tuhan, Allah sudah membuktikan hebatnya api bisa menghabiskan Los Angeles. Kita bisa melihat hari-hari ini begitu hebatnya, sehingga dunia melihat Palestina hari ini dihentikan perang, ada gencatan senjata, pengaruh dari kebakaran hebat yang ada di Los Angeles. Inilah contoh bahwa api itu sangat mengerikan. Di dunia sudah sangat mengerikan, apalagi di akhirat. Maka Rasulullah memberikan satu syarat, siapa yang pengen selamat, puasalah. Di siang hari tinggalkan syahwat, di siang hari tahanlah tidak makan, tidak minum, dengan berharap selamat dari perjalanan hidup yang akan kita lanjutkan di perjalanan akhirat kelak. Setelah kita perjalanan dunia selesai, kita memasuki fase alam kubur. Di situ kita melihat ada yang selamat, ada yang tidak. Siapa yang selamat? Orang yang senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah. Dia ikhlaskan, dia jadikan tujuan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan waktu dan tenaganya, dia gunakan potensi dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, mampu meninggalkan syahwatnya, mampu menahan laparnya, mau menahan semua hal yang mengganggu, hal-hal yang bisa merusak keimanannya.
Maka orang beriman ingin menyelamatkan dirinya ketika fase yang berikutnya, tidak hanya untuk dunianya. Ketika kerakusan dihadapi dengan sabar, dia lakukan dengan puasa. Karena setiap manusia itu punya sifat kerakus. Siapapun kalau melihat kuliner yang enak, rasanya kuliner itu inginnya setiap hari. Bahkan dengan harga berapapun, bahkan di tempat manapun. Tetapi ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah puasa, maka kesehatan pun terjaga dan kita insya Allah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nilai penting ketika kita diberikan satu pesan. Umur kita bila sudah 40 tahun, perbanyak puasa segalanya. Puasa makan, puasa syahwat, puasa segalanya. Sehingga kita diharapkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin puasa akan mendapati dirinya sholatnya semakin khusyuk, akan mendapati dirinya semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali dirinya dan mengenali orang lain. Bagaimana orang lain ketika lapar, bagaimana orang lain ketika tidak punya apa-apa. Maka dia akan memunculkan satu bentuk rasa kemanusiawiannya yang dia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita melihat Palestina yang diselamatkan oleh Allah hari ini, yang mereka terbunuh keluarganya, yang mereka hilang bapaknya, hilang hartanya, hilang ibunya, hilang sama saudaranya sudah sekian lama. Orang yang mendustakan rasa kemanusiawian manusia, orang yang mendustakan Allah dengan durhakanya, Allah sudah perlihatkan dengan apa yang dia lakukan. Dia ditimpa oleh Allah musibah. Maka Allah mengingatkan, in ahsantum ahsantum bi anfusikum. Jika kamu itu baik, baiknya untuk kamu sendiri. Dengan nilai bahwa kita mengambil kebaikan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Allah. Kenalilah tauhid, kenalilah kalimat la ilaha illallah, ini yang menyelamatkan kita. Dan kenalilah bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk hidup kita selamat. Perbanyak puasa. Kenali diri kita, ajarkan diri kita, sampaikan pada diri kita untuk bisa melaksanakan puasa. Kendalikan syahwat, kendalikan semua hal yang bisa menjadikan diri kita terjerumus dari hal-hal yang menghinakan. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari musibah-musibah yang ada. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa dari berbagai bentuk musibah. Karena manusia ketika di dunia ini harus kita sadari sebagai darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Ketika Pak Guru, Bu Guru kita menyampaikan hari ini ujian, hari ini ada yang lulus, hari ini ada yang tidak lulus, kita paham. Tapi begitu Allah yang bilang hari ini kamu ujian, ada yang lulus dan kamu tidak ada yang lulus, kita harus memahami beda mana ujiannya. Ketika Allah menjadikan dunia ini ujian, maka Allah menurunkan bentuk musibah, bentuk penyakit, bentuk kekurangan harta, bentuk godaan setan, bentuk kekurangan-kekurangan yang tidak terduga. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal jihtil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatil aqdar. Berlindunglah kepada Allah akan dirimu ini dari hal-hal yang sangat menyengsarakan, yaitu musibah. Siapa yang bisa menolak ketika gunung meletus, gempa hadir, angin puting beliung hadir? Sebagai tentara Allah mengingatkan dunia ini darul imtihan.
Dunia ini tempat kita tidak tahu kapan musibah. Kalau sudah musibah siapapun tidak bisa menolaknya. Yang baru asik setir mobil ngantuk bisa nabrak depannya atau ditabrak belakangnya. Siapapun tidak disangka-sangka tiba-tiba sakit, datang penyakit yang dia tidak pernah menduganya, padahal dia sudah dalam keadaan menjaga diri dari olahraga, makanan yang cukup, istirahat yang cukup, tapi tidak disangka-sangka Allah berikan kanker otak. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tidak tahu hari ini kaya, besok bisa jatuh miskin, usahanya ditipu, kekurangan ekonomi. Hari ini dia jadi orang alim, besok bisa hina karena digoda setan untuk berzina. Dia berzina, akhirnya ketahuan orang banyak. Oh, tokoh agama ini berzina, maka ditangkap polisi, jadi hina dia. Ada orang yang hidupnya selalu landai-landai saja, santai-santai saja. Tiba-tiba dia banyak hal yang dihinakan oleh Allah. Dunia ini darul imtihan. Oleh karenanya jaga diri kita dengan ibadah salat, jaga diri kita dengan ibadah puasa, agar kita selalu selamat dunia sampai akhirat. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim.